Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Pengurus DKM yang saya muliakan, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah dengan segala nikmat Allah kita bisa beraktivitas sampai subuh ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama ini senantiasa berisi amal soleh yang Allah ridhoi dan Allah beri pahala besar. Sementara jika ada kesalahan dan dosa segera Allah ampuni. Dan semoga ke depan kita semakin banyak mendulang pahala dari amal-amal kita. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk istiqomah menjalankan ajaran Islam terkait dengan diri dan harta. Termasuk di dalam harta ini adalah perkara dari mana harta kita dapatkan. Setelah dapat kita kemanakan, apakah sesuai dengan tuntunan Allah ataukah ada yang membazir, menyimpang, dan setelah wafat pun harta masih diperhitungkan dalam bentuk waris. Nah, pembelajaran waris kita sudah beberapa kali pertemuan, dan terakhir kita sudah mengenal siapa saja ahli waris. Ya kan? Nah, sekarang ahli waris yang sudah kita kenal itu berapa sih bagiannya? Nah, inilah yang kita bahas, yaitu bagian pasti dalam istilah waris disebut dengan ashabul furud atau zawil furud. Lalu ada yang mendapat bagian sisa. Bagian sisa namanya asobah. Jadi gini, Allah memastikan bagian-bagian untuk ahli waris. Kepastian ini detail Allah sampaikan di 3 ayat dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah membagi secara detail pembagian waris berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan almarhum atau almarhumah. Hubungan nasab, ayah, ibu, anak-anak. Anak-anak kalau saudara ada saudara, tidak ada saudara. Ya, anak laki saja berapa, anak perempuan saja berapa. Kalau ada laki dan perempuan sekalian berdua, ada laki dan perempuan berapa laki berapa perempuan. Kalau perempuannya 1 orang berapa, kalau perempuannya banyak orang berapa. Kemudian untuk orang tua berapa, ya untuk ayah ibu berapa. Kalau yang meninggal, anak yang meninggal punya anak, ayah ibu berapa. Kalau yang meninggal tidak punya ibu berapa, itu diatur detail dalam surat An-Nisa ayat 11. Lalu Allah mengatur lagi dalam An-Nisa ayat 12. Pembagian waris berdasarkan hubungan pernikahan. Kalau meninggal istri berapa suami? Kalau istri yang meninggal punya anak, suami berapa? Kalau yang meninggal suami, istri berapa? Kalau yang meninggal suami punya anak berapa? Kalau anak bawaan istri ada, ya berapa? Nah, nanti kalau anak bawaan istri dan anak bawaan suami gimana pembagiannya? Nah, itu pembagian waris berdasarkan hubungan pernikahan. Nanti ayat 176 pembagian waris berdasarkan hubungan persaudaraan yang ayah ibunya atau ahli waris intinya nggak ada. Misalnya orang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya cucu, cicit, nggak punya ayah, kakek dan seterusnya. Yang ada hanya saudara. Apa saudara kandung atau saudara seibu, saudara seayah. Nah, ini diatur detail dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah jelaskan sudah. Dan itu menjadi rumus pembagian waris. Dan nggak bisa ditolak, nggak bisa tawar-tawar lagi. Karena yang membaginya dapat 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ada dua ahli waris. Yang pertama zawil furud. Zawil furud ahli waris yang mendapat bagian yang sudah dipastikan, yang sudah ditetapkan. Yang menetapkannya Allah. Hanya 6 ya, zawil furud 6. Yang pertama 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ada berapa zawil furud Bapak Ibu? 6. Yang pertama, yang paling tinggi dulu, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 nggak ada, 1/6, 1/7 nggak ada, 1/8. Kalau pelajaran matematika yang begitu kelas berapa ya? Kelas 3 SD ya. Nah, jadi kita mengulang pelajaran matematika kelas 3 SD. Susah nggak? Kita nggak pakai akar kuadrat, nggak pakai sinus kosinus. Ini kelas 3 SD. Ustadz kan pembagian waris itu hitungannya gede. Ada yang 1 miliar, yang warisnya ya. Ada yang warisnya 1 triliun. Nah, coba angkat tangan yang warisnya 1 triliun. Mana? Ada? Biar saya nanti datang ke rumah ngajuin proposal bangun pesantren. Soal urusan jumlah gede-gede kita serahkan ke kalkulator. Jangan kita yang hitung. Yang kita hitung yang kecil-kecil tadi ya, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Yang barusan disebut namanya zawil furud atau ashabul furud. Nanti siapa yang ditentukan Allah bagiannya 1/2, 2/3, 1/2 dan seterusnya, bagi dulu kepada mereka. Nah, nanti tersisa harta baru dibagi ke asobah. Siapa asobah? Ahli waris yang menghabiskan seluruh sisa harta setelah dibagi kepada ashabul furud. Nah, sekarang kuncinya untuk paham, kita ketahui dulu siapa saja asobah, baru kita menghafal bagian-bagian ashabul furud atau zawil furud. Nah, di tangan Bapak Ibu sudah ada fotokopinya. Ya, mungkin kalau langsung baca tanpa jelasin, kira-kira paham nggak Pak, Bu? Itu bacain skema itu paham nggak? Paham? Udahlah, saya pulang dah kalau udah paham. Udah paham semua nih. Ya, perlu dijelaskan ya. Tadinya kita mau pakai proyektor, karena satu dan lain hal ya kita pakai whiteboard. Nah, silakan nanti perhatikan whiteboard sambil memperhatikan tulisan. Itu sinkron ya, insya Allah yang saya jelaskan dengan yang ada di tulisan. Cuman kalau di tulisan saya nggak tulis terjemahnya. Bapak Ibu lihat terjemahnya di skema itu ya. Biar enak. Kalau saya tulis terjemahnya malah bikin rancu. Bagi tulisan saya, kalau bahasa Indonesia bagus banget tulisan saya itu. Kalah dokter juga kalah. Nah, kan itu tulisan yang tercetak itu aja yang diketik itu ya. Baik, kita semua melihat ke whiteboard ya. Jadi ada dua ahli waris. Yang pertama yang mendapat bagian pasti, yang memastikannya siapa? Allah. Karena itu nggak usah protes. Udah Allah tetapkan, mau protes, proteslah kepada Allah, bukan saya yang menetapkan. Yang kedua, yang mendapat sisa. Nah, kalau sisa, ini bagiannya, ini sisa. Kita bagi ke yang jatah duluan apa yang sisa duluan? Yang jatah duluan, nah, sisa entar. Nah, karena itu sisa nggak usah kita hafal. Nanti bagi dulu yang ada, baru berapa sih sisanya? Itu untuk dia semua itu. Tapi kalau sisa waris dengan bagian beda dengan sisa gorengan. Kalau sisa gorengan banyak atau dikit? Dikit, banyak kriuknya aja. Nah, ya. Kalau sisa waris justru kebalik, sisa itu yang banyak. Jadi kalau waris mau sisa apa mau zawil furud, bagian pasti?
Ya mau sisa lah. Tapi kalau bagi sembako mau sisa apa pokoknya? Bagi sembako mah jangan sisa, nanti dapat kantongnya doang. Nah ya lihat ke papan tulis whiteboard. Jadi terjadinya pewarisan karena ada yang meninggal. Bahasa Arabnya laki-laki yang meninggal maitun, perempuan maitatun. Kalau maitun istri, maitatun suami. Makanya ditulis ini zauj suami, zaujah istri. Untuk terjemahan dan barisnya bisa dilihat di situ ya. Nah, sebelum kita tentukan bagian-bagian ahli waris, kita tentukan asobahnya dulu. Siapa saja sih? Sehingga tidak perlu kita hafal. Yang ngabisin sisa waris setelah dibagi-bagi. Yang pertama yang menjadi asobah itu ibnun, anaknya almarhum. Anak laki-laki kandung almarhum. Kalau di fotokopian yang ada warna agak gelap ya, itu semuanya asobah tuh. Yang agak gelap tuh asobah. Kalau di proyektor jelas bedanya. Kalau di fotokopi karena hitam putih kadang tidak jelas bedanya. Nah yang kedua, suami walaupun laki-laki bukan asobah. Jadi gini rumusnya. Untuk tahu asobah adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan ayah. Berarti mana yang bukan asobah? Suami, abun, ayah. Ayah ini bisa asobah bisa enggak? Nah kita sekarang yang kita tentukan tuh yang memang dia asobah murni. Kondisinya bagaimanapun asobah. Kalau ayah ini kondisinya bisa zawil furud, bisa asobah. Oh di atas ayah ada kakek ya. Kakek itu jaddun. Jaddun nenek. Jaddah. Jaddun minal ab. Ya, jadi nenek dari ayah, di atas ibu ada jaddah minal nenek dari ibu. Jadi kita tentukan dulu ya ahli waris murni, asobah murni. Yang pertama ibnun, anak laki-laki almarhum. Yang kedua ibnu ibnin, cucu laki-laki almarhum. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiq, saudara kandung. Pokoknya semua laki-laki dah. Akhun syaqiq, saudara kandung almarhum. Akhun li'ab, saudara seayah almarhum. Ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki, saudara kandung. Ibnu akhin li'ab, anak laki-laki, saudara seayah. Amun syaqiq, paman kandung. Ibnu amin syaqiq, anak laki-laki, paman kandung. Amun li'ab, paman seayah. Ibnu amin li'ab, anak laki-laki, paman seayah. Mu'tiq dan mu'tiqah, laki-laki. Ini yang masuk perempuan ya. Mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak. Nah ini semua asobah. Nah, jadi semua sudah kita tentukan asobah. Ibnun, ibnu ibnin, akhun syaqiq, akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq, ibnu akhin li'ab, amun syaqiq, amun li'ab, ibnu amin syaqiq, ibnu amin li'ab, mu'tiq, mu'tiqah. Nah sekarang kita menentukan yang zawil furud atau ashabul furud. Berarti kita mencari bagian bintun, anak perempuan, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki, ukhtun syakikoh, saudara perempuan kandung, ukhtun li'ab, saudara perempuan saya, abun, jaddun, jaddatun, minal ab, jaddatun minal akhun, ukhtun li'ab, zaujah, zaujun. Nah kita mulai dari yang meninggal duluan. Bapak ibu yang mau meninggal dulu, suami apa istri dulu? Kalau nanti bapak-bapak mah istri katanya. Nanti mata satu nangis, mata satu lihat ganti. Mata satu nangis, mata yang satu lagi lihat gantinya. Kalau tanya ibu-ibu siapa dulu bu yang meninggal bu? Suami ya. Oke dah kalau suami. Bapak-bapak ngotot ya istri dulu lah, nggak apa-apa. Berarti yang meninggal ini kalau istri maitatun.
Ahli warisnya zaujun, suami. Nah, bagian suami telah ditetapkan Al-Quran, yaitu 1/2 atau 1/4. Saya tulis kecil di sini, tapi di situ kelihatan jelas. Bagian suami 1/2, 1/4. Sekarang bagian istri yang meninggal siapa? Suami. Bagian istri 1/4 atau 1/8. Nah, berapa bagian suami, Pak? 1/2 atau 1/4. Berapa bagian istri, Bu? 1/4 atau 1/8. Nah, udah hafal belum nih? Kita menghafalnya pas masih hidup, kalau udah mati nggak bisa ngapalnya lagi kan? Nah, sekarang bagian bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab sama. Ada beda tambahan dikit-dikit. Sekarang di situ coba lihat di situ. Berapa bagian bintun anak perempuan? 2/3 atau 1/2 atau ain ba. Ain ba itu asobah bil ghair. Dia zawil furud, tapi ada kondisi dia menjadi asobah anak perempuan. Asobah itu 3, ada asobah binafsihi, dia tanpa pihak lain pun dia asobah, mendapat sisa. Ada asobah bil ghair, dia menjadi asobah karena yang setara dengannya jadi asobah. Yang asobah bil ghair itu anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara laki, saudara perempuan, saudara saya laki-laki, saudara perempuan saya. Nah, itu setelah itu bil ghair namanya. Yang ketiga asobah ma'al ghair. Dia menjadi asobah karena pihak lain tapi bukan sejajar. Nanti misalnya saudara perempuan kandung jadi asobah kalau almarhum nggak punya anak laki-laki, yang ada hanya perempuan saja. Nah, namanya ma'al. Tapi untuk yang itu pertemuan berikutnya. 2 kali pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya tentang siapa yang menghalangi, siapa yang terhalang. Hajib mahjub. Baru pertemuan 2 bulan berikutnya tentang syarat-syarat bagian pasti. Nah, sekarang kita bagian pasti dulu. Syarat-syaratnya belum. Kita hafalkan dulu ya. Saya bilang tadi, Bapak Ibu hafal jatah bintun, maka hafal jatah bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Jadi bagian waris ini lebih banyak samanya daripada bedanya. Karena itu gampangnya gampang. Oke, lihat di situ. Berapa bagian bintun? 2/3 atau 1/2 atau ain ba. Ain ba itu asobah bil ghair. Nah, hafalkan bagian bintun, maka kita copy paste untuk bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Sekarang saya sebutin 2 kali bagian bintun, sekali boleh lihat, sekali nggak boleh lihat. Bisa nggak? Coba, berapa bagian bintun? 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Jawab lagi deh, jangan lihat. Berapa bagian bintun? Terus asobah bil ghair. Ulangi, berapa bagian bintun? Oke, hafal belum? Hafal. Nah, kalau hafal langsung bisa hafal nih bagian bintu ibnin, ukhtun syaqiq, ukhtun li'ab. Oke, sekarang jangan lihat. Berapa bagian bintu ibnin? 2/3. Sama kan? Sama. Coba dengan bintun. Berapa lagi? Atau 1/2 atau asobah bil ghair. Udah itu dulu. Berapa bagian ukhtun syaqiqah? Sama. Berapa? 2/3, 1/2 atau asobah bil ghair. Berapa bagian ukhtun li'ab? Berapa? Sama dengan itu, berapa? 2/3, 1/2 atau asobah bil ghair.
Nah, sekarang itu samanya bedanya. Bedanya untuk bintu ibnin dengan bintun, kalau bintun 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair, selesai. Bintu ibnin 2/3 atau 1/2 asabah bil ghair, ada tambahannya 1/6. Nah, ukhtun syakikoh sama dengan bintun 2/3 1/2 asabah bil ghair, sama nih 2/3 1/2 asabah bil ghair. Bedanya di ukhtun syakikoh ada asabah ma'al ghair, ain mim. Jadi kalau dia ain saja, ini rumusnya asabah binafsihi. Kalau dia ain ba, asabah bil ghair. Kalau ain mim, asabah mangal ghair. Tuh. Nah, sekarang untuk ukhtun syakikoh bagian sama dengan bintun, yaitu 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair. Bedanya kalau di bintu ibnin tambah 1/6, kalau ukhtun syakikoh tambah asabah ma'al ghair. Jadi kalau hafal bagian bintun, hafal sampai ukhtun li'ab. Nah, sekarang ukhtun li'ab sama dengan bintun 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair. Bedanya, nah, kalau pada bintu ibnin ada 1/6, tidak ada asabah bil ghair. Kalau pada ukhtun syakikoh ada asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, tidak ada 1/6, maka pada ukhtun li'ab kedua-duanya ada 1/6, ada asabah bil ghair. Berarti 1/6 asabah bil ghair, ma'al ghair. Nah, ini bagiannya lebih banyak. Bukan jatahnya banyak, kemungkinannya banyak, tapi kecil itu. Dah, selesai. Ya, kalau anak sekolah saya suruh wajib hafal ini, mahasiswa wajib hafal ini. Ya, harus wajib hafal di dalam kepala. Dalam kepala, Pak. Kalau luar kepala di buku. Nah. Dah, sekarang bagian ayah. Ayah, abun, ibu, umun. Nanti jadun. Umun sini ya, umun. Ayah bagiannya 3 bagian. Ayah bagiannya yang pertama 1/6. Yang kedua, bagian ayah 1/6 plus sisa. Ya. 1/6 tambah sisa, itu bahasa Arabnya baqi. Nah, bukan baki. Kalau bahasa Arabnya baki itu nampan. Bukan nampan. 1/6 plus baqi. Satu lagi bagian ayah asabah binafsihi. Ain. Nih, ain asabah binafsihi. Nah, untuk tahu bagian kakek sama dengan ayah. Tinggal kita copy paste bagian ayah, itulah bagian kakek. Ini kakek nih. Bagiannya ayah sama. Berapa bagian ayah tadi? 1/6 plus baqi tambah asabah. Jadi kalau begitu bagian kakek adalah 1/6 atau 1/6 plus baqi sisa atau asabah binafsihi. Sama kan? Ayah nih sama. Dah.
Sekarang ibu bagian dua ya. Kondisinya dua. Pertama 1/3, yang kedua 1/6. Nah, hafalkan bagian ibu, maka hafal bagian akhun atau ukhtun li'um, saudara laki, saudara perempuan seibu. Sama, berapa bagian ibu tadi? 1/3 dan 1/6. Maka akhun dan ukhtun li'um juga 1/3 atau 1/6. Nah, sekarang nenek-nenek, berapa nenek-nenek? Nenek-nenek bagian mereka berdua ini bukan sendiri. Kalau ada bagian mereka 1/6. Kalau masing-masing ada nenek dari ayah, ada nenek dari ibu, maka mereka bagi dua, masing-masing 1/12. Ini nggak ada di tulisan itu, nggak ada di situ. Tambah aja nanti. Kalau cuma ada nenek dari ayah, 1/6 dia. Cuma nenek dari ibu 1/6. Kalau dua-duanya ada nenek dari ayah, ada nenek dari ibu, masing-masing 1/12. 1/6 bagi 2, 1/12. Nah, inilah bagian-bagian pasti ahli waris. Semuanya sudah ada di kertas itu, kecuali yang 1/12 tadi. Tapi memahami gampang. Nenek-nenek 1/6 kalau dia sendiri. Kalau ada nenek dari ayah, tidak ada nenek dari ibu, maka 1/6. Kalau ada nenek dari ibu, enggak ada nenek dari ayah, 1/6. Kalau nenek dari ayah ada, nenek dari ibu ada, maka masing-masing 1/12. Oke. Nanti setelah ini ada lagi materinya seperti ini, tapi ada judulnya syarat-syarat bagian pasti. Syarat suami dapat setengah apa? Syarat suami dapat 1/4 apa? Syarat istri dapat 1/4 apa? Syarat istri dapat 1/8 apa? Syarat anak perempuan dapat 2/3 apa? Dapat setengah apa? Dapat asobah bil ghair apa? Itu 2 kali pertemuan lagi. Insya Allah pertemuan berikutnya tentang hajib mahjub. Siapa ahli waris yang menghalangi, siapa ahli waris yang terhalang. Nah, cuman harus dihafalkan yang ini, harus ingat dulu. Kalau kita udah langsung materi berikutnya, materi sebelumnya nggak hafal atau nggak paham, agak susah. Nah, karena pertemuan kita ini sekali sebulan, kadang-kadang kita ngerti hari ini, baru pulang ke rumah masuk selangkah udah lupa semua. Tadi seperti yang disampaikan oleh moderator, kami di pondok pesantren mengadakan pelatihan faraid sehari. Jadi nggak putus-putus. Kalau ini kan sekali sebulan. Insya Allah dalam sehari itu akan bisa memahami faraid dasar, mampu menguasai metode, materi dan praktek waris Islam. Jadi sudah mempunyai keahlian deh untuk menyelesaikan perkara waris sendiri. Nanti untuk bisa menjadi konsultan faraid, ya mungkin butuh pelatihan kedua. Materi lanjutan untuk menyelesaikan masalah-masalah sulit dalam hal waris. Tapi untuk tingkat dasar, memahami, menyelesaikan waris tingkat dasar, sekali pertemuan cukup. Jadi nggak diselang-seling sebulan. Nah, silakan hadir, agendanya tanggal 23 Januari 2023. Jadi tahun depan. Tahun depan. Cuma tahun depan itu tinggal sebulan lagi, kurang lagi, ya. Silakan hadir dekat sini, jalan kaki bisa, lewat perumahan Inhutani, tembus langsung dekat pesantren itu dah. Kalau mau lewat yang luas ya bawa jembatan, putar balik Polsek situ. Ya, cuman ini berbayar karena ada makan siang, ada snack, bukan snack, ada snack, ada modul, ada sertifikat. Untuk perorangan
kena biaya 150.000. Untuk DKM, yayasan, lembaga per 5 orang 500.000. Silakan pilihannya yang mana. Peserta hanya dibatasi 100. Sekarang update sudah 31 yang daftar. Masih ada 69 seat lagi ya. Silakan kalau ada yang, kalau bisa DKM deh utusan. Nanti kita bikin konsultasi waris di masjid kita ini. Nanti siapa peserta alumni bisa jadi konsultannya, dibantu. Kalau bisa selesaikan, kalau enggak nanti kita bantu ke sini. Misalnya masjid ada orang nanya soal waris, masjid bisa ngambil jasa. Ngambil jasa Pak? Saya itu diminta jasa waris oleh notaris, termasuk notaris yang nyelesain harta mantan gubernur. Notarisnya itu konsultasi ke saya, bukan mantan gubernurnya. Notarisnya orang Pondok Indah. Saya nggak perlu sebut nama. Itu dihitung per 15 menit Pak, kalau waris itu. Bayarannya itu dihitung per 15 menit. Kalau 1 jam, wah luar biasa itu. Kalau jadi saksi ahli dalam sidang waris, itu 1 jam bisa 10 juta itu honornya itu. Jadi memang langka, ahlinya langka. Kita bentuk nih ahli-ahlinya di masjid-masjid ya. Ini honornya aja gede banget itu. Selama corona itu orang kan banyak meninggal corona itu. Anak-anaknya bagi waris tuh. Nah, satu ada di Jambi, satu ada di Banjarmasin, satu di Bekasi. Karena kita lockdown, nggak boleh ke pondok, jadi masing-masing dari tempat masing-masing pakai Zoom. Akhirnya kita selesaikan warisnya. Alhamdulillah mereka oke, dapat solusi. Nanti yang dari Jambi transfer, yang Banjarmasin transfer, yang Bekasi, lah kita udah bilang di sini udah kami juga Ustaz mau transfer, nah udah. Jadi kalau Faroid ini Ustadznya langka, yang punya kebutuhan penyelesaian waris banyak. Karena rata-rata orang tuanya mati kan. Setiap yang mati pasti meninggalkan harta. Nah itu. Sementara ustadz yang bisa menjadi hakimnya sedikit. Termasuk di Masjid Sunda Kelapa. Saya untuk pengajian reguler, khutbah Jumat, pengajian Ahad, pengajian apa, saya nggak dipakai di Masjid Sunda Kelapa. Yang dipakai itu profesor, dokter, banyak dosen UIN. Ya, Profesor Dr. Nasrul Umar, Profesor Quraisy Shihab, Profesor Dr. Tapi kalau masalah waris, bukan pengajian, diundang. Saya yang diundang di Masjid Sunda Kelapa. Saya bukan profesor. Tapi kalau narasumber pengajian, saya nggak dipakai. Belum level saya di situ. Levelnya udah level nasional. Tapi kalau Faroid, saya yang diminta datang. Nah, dalam setahun ini aja saya sudah 5 kali tuh diundang di situ. Jadi memang ustaznya langka. Antum yang coba kalau ada anak mahasiswa apa sih, atau yang jadi dosen atau guru agama, harus ini Pak, harus. Nanti kita bikin pelangnya konsultasi waris Islam. Tapi nggak usah kita tarif nggak usah. Orang ada terima, nggak ada nggak usah dituntut. Ya, yang penting orang menyelesaikan waris dengan cara Islam, bukan dengan cara seenaknya. Nah ini sebagai saran. Silakan, masih ada 69 seat untuk bisa ikut pelatihan waris tanggal 23 Januari 2023. Masih setahun lagi, tapi setahun laginya tinggal 27 atau 26 hari lagi ya. Silakan. Baik, kita lanjut dengan tanya jawab kalau ada. Baik, terima kasih kepada guru kita yang tadi telah menyampaikan tema kita pada hari ini dengan tema para ahli waris yang sobat dan satu jawab guru. Bapak Ibu sekalian jamaah yang kami hormati, kita masuk ke tema produk tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang punya kesempatan saya bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
asobah, asobah tadi ya, benar, tidak baik, maaf baik. Sudahkah ada asobah satu lagi? Sababiyah, asobah sababiyah. Ya. Nanti mau dijelaskan. Ya. Pertanyaan kedua, apabila ada suami mempunyai 2 istri, ini contoh aja saja. Contoh, ini fakta apa? Contoh. Fakta apa ilusi? Ada istri kedua, dan istri kedua itu membawa harta bawaan. Tapi istri kedua tidak mempunyai keturunan dan tidak punya ahli waris. Bagaimana kedudukan harta itu terhadap suaminya? Ya. Kedua, pertanyaan ketiga. Banyak banget nih borongan nih, borongan. Kalau tadi kita bahas asobah, asobah itu sisa ya. Bagaimana jika pewaris itu hutang lebih besar daripada mewarisi hutang? Bagaimana diwarisi menyikapi itu? Siap. Ya. Langsung jawab ya, nanti takut lupa. Kan ini borongan. Yang pertama, ansobah sababiyah itulah makna kata lain ansobah bil ghair. Ya. Jadi ansobah bil ghair garis miring ansobah sababiyah. Dia sebenarnya bukan ansobah. Dia zawil atau ashabul furud. Nah, dikarenakan adanya pihak lain dia menjadi asobah, atau karena ketiadaan pihak lain akhirnya jadi asobah. Bisa karena keberadaan pihak lain atau ketiadaan pihak lain. Contoh, anak perempuan itu ashabul furud, bagiannya 2/3 kalau 2 orang atau lebih, 1/2 kalau hanya sendirian. Tapi dikarenakan ada anak laki-laki atau disebabkan amal sababiyah ya, disebabkan adanya anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi asobah bersama anak laki-laki, tidak atau batal menjadi zawil furud. Berapapun anak laki-laki, 1 orang kah? Jadi misalnya 5 orang, 4 perempuan 1 laki, 1 perempuan 4 laki, atau 4 orang, 2 laki 2 perempuan, pokoknya ada anak laki-laki aja. Yang kedua, misalnya cucu perempuan menjadi asobah disebabkan ada cucu laki-laki. Anak perempuan, saudara perempuan kandung menjadi asobah dikarenakan ada saudara laki-laki kandung. Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki kandung atau tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan tidak menjadi asobah. Yang kedua, masih sababiyah seperti ayah. Ayah itu zawil furud, bagiannya 1/6 atau 1/6 plus baki. Dikarenakan disebabkan almarhum tidak punya anak sama sekali, maka ayah menjadi asobah binafsihi. Kalau almarhum meninggal nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau istrinya 2, bagian istri kalau almarhum punya anak 1/8. Yang kedua, kalau berdua hidup semua istrinya, maka mereka berbagi dalam 1/8. Jadi kalau dua istri dapat 1/16 per istri. Mungkin kecil ya. Bagaimana bawaan istri? Bawaan istri selama dia menikah, milik dia sempurna. Istri tidak wajib memberi nafkah. Istri malah dinafkahi. Nah, kalau suaminya meninggal, dari harta suaminya istri masih dapat 1/8 kalau suami yang meninggal punya anak. Nah, sementara kalau istri yang meninggal, maka harta bawaan dan harta yang dia raih, dia peroleh selama menikah, itu semua menjadi waris bagi suami yang hidup atau anak-anak. Ya, sama kalau suami juga bawa harta bawaan sebelum nikah, sama. Semua hartanya jadi waris untuk istri dan anak-anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan lupa tuh yang ketiga tadi apa? Utang. Ya utang. Jadi kalau utang beda dengan waris. Kalau waris bagian-bagiannya ditentukan. Kalau utang, maka yang melunasi paling
semuanya wajib dari keluarga itu, tapi yang paling memegang tanggung jawabnya anak laki-laki almarhum yang menghandle hutangnya, bukan anak perempuan, bukan ibu kandung, bukan istri. Anak laki-laki kandung. Kapan utang itu dialihkan kalau belum lunas? Sebelum sholat jenazah. Ini kadang-kadang pas takziah almarhum dikubur. Kenapa? Hutang itu sebab utama di azab kubur. Jadi kalau orang mati ninggalin hutang, di azab kubur dia. Kalau orang mati ninggalin harta waris, dapat pahala dia. Jadi kalau antum meninggal nih, ada harta jadi waris, itu antum berpahala dan itu berdampak nikmat kubur bagi dia. Tapi kalau dia mati ninggalin hutang, dia azab kubur. Nah, jadi sebelum dikubur, ketika mau disolatin, maka anaknya pidato, wahai jemaah semua, karib kerabat handai tolan, mitra, rekanan kerja, teman di kantor ayah, ya semuanya ketahuilah sekarang sebelum disolatkan seluruh hutang piutang almarhum, kalau ibunya almarhumah, menjadi tanggung jawab saya. Silakan setelah sholat atau setelah kuburin nanti hubungi saya secepatnya. Walaupun belum bisa melunasi, tapi hutang sudah berpindah dari almarhum ke anak laki-laki. Sehingga almarhum ketika dikuburin sudah tidak punya hutang. Selamat dari azab kubur. Jangan tunggu malam nanti takziah, kita umumin takziah ya. Lah terlanjur 7 langkah ditinggalkan orang, datang malaikat mungkar nakir. Orang nguburin 7 langkah, kan belum takziah tuh. Belum sempat ngata-ngatain tuh anaknya. Nah, dari dikuburin sampai malam diumumin udah diazab kubur. Merok buka. Langsung Pak, panik, nggak bisa apa-apa itu. Nggak bisa ngubungin siapapun, handphone aja nggak bisa. Nggak bisa Facebook. Nah, jadi sebelum sholat jenazah, bukan malam-malam takziahnya, sebelum sholat jenazah. Jadi Anda semua mensolati almarhum yang tidak punya hutang. Mohon doain supaya diampuni dosanya, diterima amal baiknya. Itu anak soleh. Kadang-kadang yang nyoloti orang lain lagi. Anaknya kemana? Ada di pinggir, di depan teras sambil ngerokok. Ya Allah. Yang nyolotin siapa? Marbot, ustadz. Ya anak kandung laki-lakinya nyolatin. Bagus sekali kalau anak kandungnya yang mandiin, yang ngapanin, yang nyolatin, terus yang dalam lubang kubur itu yang menyambut ke bawah, itu anak-anak laki-laki. Makanya kenapa laki-laki itu dapat waris lebih banyak? Karena tanggung jawabnya lebih banyak. Nanti kalau ayahnya meninggal, dia dapat bagian 2 kali anak perempuan. Tapi dia bertanggung jawab kepada semua keluarganya. Dia ngasih nafkah untuk ibunya, ya kan? Almarhum, janda almarhum. Kemudian saudara perempuannya, itu dari laki-laki semua. Anak perempuan dapat setengah dari laki-laki. Dia bebas pelit. Boleh pelit, enggak wajib ngasih nafkah. Ibu kandung tidak wajib ngasih nafkah. Anak laki-laki, waduh, ibu bapak sekarang pikirkan, kira-kira anak laki-lakimu nanti bertanggung jawab apa enggak kalau suaminya mati, meninggal dunia, Bu? Makanya sekarang kita bentuk anak soleh. Jangan anak laki-laki kita biarkan aja poya-poya, hura-hura, K-pop, muluk K-pop, ya, artis Korea. Itu kalau laki-laki ngikutin artis Korea itu kayak perempuan. Coba lihat tuh laki-laki Korea itu lebih cantik dari perempuan itu, padahal dia laki-laki. Nah, kalau anak-anak kita ngikut begitu, gimana lah generasi berikutnya ya. Nah, makanya kita lihat bagaimana generasi kita lihat di masjid, mana yang 40 tahun ke atas apa 40 tahun ke bawah nih yang banyak nih. Nah, kalau udah di atas 40, apalagi sudah 45, itu udah asar itu. Kalau 45 ke atas sudah pada asar menjelang maghrib. Maghrib matahari tenggelam, dah. Antum matahari itu tenggelam usia 60. Kalau Nabi 63 tenggelam matahari. Antum sekarang berapa?
Kalau udah 60 udah menjelang maghrib tuh. Hati-hati. Jangan merasa masih duha, udah menjelang maghrib. Malah ada yang sudah lebih ya. Kalau Rasul 63 ada yang sudah bonus 2 tahun. Siap-siap aja tuh. Ya. Nanti kalau sudah menjelang maghrib, anak laki-laki kita gimana? Bisa nggak mereka mengambil alih estafet perjuangan keluarga untuk dunia dan akhirat keluarga? Harusnya masjid kita ini banyak anak-anak muda, usia 20 sampai 30 tahun ya. Jadi masih zuhur lah, masih duha. Kalau 15 tahun tuh duha, 30 tahun itu zuhur, asar itu 45, maghrib 60. Kalau subuh baru terbit, subuh tuh 0 tahun. Kan bagi 15 tuh, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib tenggelam sudah. Ya. Tidak, tapi dia yang paling berhak. Sementara yang lain itu sifatnya ihsan. Enggak. Waris beda. Kalau waris yang paling berhak membayarkan utang almarhum anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan berkontribusi itu ihsan namanya. Berkontribusi dia atau dia ambil alih semua oleh anak perempuan itu ihsan. Tanggung jawab dari ayah ke anak laki-laki. Gara-gara banyak pinjol. Makanya jangan pinjol, nanti kalau kita benjol. Jangan sampai mati kita ada hutang. Azab kubur udah menanti. Kalau perlu kita meninggalkan warisan yang ya tidak sedikit lah untuk. Tapi kita wasiat dulu, kalau saya mati nanti semua harta saya wasiatkan dibagi dengan cara Al-Quran. Saya tidak sudi dibagi dengan cara lain. Nah itu wasiatnya Pak. Bukan begini, kalau saya mati semua harta saya buat anak bongsu. Nah itu salah itu. Wasiat yang bertentangan dengan waris Al-Quran batal demi hukum. Jadi wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat wajib ditunaikan. Wasiat yang bertentangan haram ditunaikan. Ya. Yang pertama diutamakan wasiat Allah. Waris itu wasiat Allah. Ya. Kalau berdasarkan kesepakatan dibagi rata gimana? Dibagi rata? Ya, tidak ada cewek, ada cowok gitu. Ya. Itu baik dalam kaitan hablum minan nas. Tapi tidak baik terkait hablum minallah. Karena kenapa dibagi rata? Kalau dibagi rata, konsekuensinya anak laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap saudara perempuan, tidak bertanggung jawab terhadap ibunya, anak yatim dari saudaranya meninggal, enggak tanggung jawab ya. Dan itu haram sudah. Kenapa? Bertentangan dengan perintah Allah. Jadi gini, teknisnya aja boleh kita bagi rata, tapi kita bagi dulu sesuai aturan Allah. Udah selesai, hablum minallah selesai. Yang dapat lebih dari laki-laki mau tambah buat saudara perempuannya boleh, sehingga hasilnya sama. Itu nggak apa-apa. Kan Ustaz kita namanya ngakalin syariat. Ya memang begitu. Daripada udah melanggar di awal, yang penting hablum minallahnya jangan dilanggar dulu. Ini maunya bagi rata aja. Kalau dibagi rata nanti yang pertama melanggar perintah Allah, yang kedua kasihan perempuan. dia nanti menafkahi diri sendiri, dia tidak ada yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi sebenarnya pembagian waris itu adalah pewarisan tanggung jawab dari ayah ke anak laki-laki. Perempuan dalam kondisi apapun tidak wajib memberi nafkah ke siapapun. Malah dia dinafkahi. Meninggal suaminya, yang menafkahi anak laki-lakinya. Tak ada anak laki-lakinya yang menafkahi saudara kandung laki-lakinya.
Nggak ada saudara kandung laki-lakinya, paman kandungnya. Nggak ada perempuan ngasih nafkah. Anak yatim juga begitu. Misalnya nih, ada 5 orang saudara laki, punya anak semua. Lalu meninggallah ini, yang laki-laki satu ini, dia punya anak. Maka anak yatim yang punya paman 4 masih hidup, makin kaya dia. Karena yang ngasih nafkahnya 4 orang pamannya. Tadi yang ngasih nafkah cuman ayah kandungnya, meninggal ayah kandungnya, si yatim punya 4 ayah yang ngasih nafkah. Jadi 4 kali lipat dia dapat. Jadi yatim itu kaya dalam Islam. Ustaz, bagaimana kalau anak yatim nggak ada, ayahnya meninggal, paman kandungnya nggak ada juga yang laki-laki? Gimana itu? Maka ayahnya bertambah banyak. Berapa ayahnya anak yatim? 40 rumah dari 4 penjuru, timur, barat, utara, selatan. 40 rumah itu adalah ayahnya semua. Dia bebas, dia masuk ke sini makan siang, dia masuk ke sini makan malam, dia minta SPP-nya ke sini, bajunya ke sini untuk pendidikan, kesehatan. Kalau ada anak yatim terbengkalai, kalau ada pamannya, maka ini dosa besar paman-pamannya. Kalau tidak ada pamannya, maka 40 rumah semua menanggung dosanya. Ada anak yatim nggak bisa disekolahkan karena nggak ada biaya, maka 40 rumah itu dianggap pendusta, pembohong agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah Anda siapa orang yang mendustakan agama, mengaku beragama tapi bohong, tidak beragama dia? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak menyiapkan pangan untuk orang miskin. Fawailul lil musallin, wail itu artinya jurang neraka jahanam. Maka masuk jurang neraka jahanam sekalipun mereka orang-orang yang sholat. Ini bapak-bapak ini laki-laki semua ya, bapak-bapak kan? Ada nggak saudara kandung bapak yang meninggal? Kalau anaknya dari saudara kita meninggal, itu kan anak yatim. Kewajiban kita, nafkahnya, makannya, pakaian, kesehatan, pendidikan, sekolah, perhatian, tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Kalau nggak ada saudaranya anak yatim itu, maka 40 rumah. Kalau anak yatim ditanggung sehingga 40 rumah ini menafkahinya, maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang mencukupkan anak yatim seperti ini surga. Jauhkan sejauh-jauhnya, cuman setengah jengkal. Jadi masuknya surga Firdaus bersama Nabi berjarak cuma setengah jengkal. Kalau menyantuninya. Jadi kalau 40 rumah ini semuanya mencukupkan yatim, 40 rumah ini akan bersama Nabi di surga Firdaus. Tapi kalau ada anak yatim sengsara, tidak ada yang mencukupkannya, maka 40 rumah ini celaka semua. Menyebabkan datangnya azab, gempa, bencana, tsunami di dunia, di akhirat neraka jahanam. Jangan cuma bisa menghardik, wah itu anak yatim nakal banget ya, wah dia kemana-mana. Nakalnya karena perhatian, nggak ada yang perhatian. Sekolahnya nggak ada perhatian. Tiba-tiba anak yatimnya nakal, dicercah, dicaci maki. Salah siapa? Salah tetangga-tetangga yang tidak memperhatikan yatim. Makanya tanggung jawab kita ya. Jadi pertama tanggung jawab paman-pamannya, dan kedua tetangga-tetangganya. Jadi nggak ada cerita dalam Islam perempuan memberi nafkah, nggak ada. Nggak boleh perempuan karena ingin nafkah jadi pemulung, nggak boleh. Karena cari nafkah jadi panjat kelapa, gali-gali parit, masuk-masuk gorong-gorong untuk cari duit. Mending masuk gorong jadi presiden. Nah ini enggak. Ya. Jadi perempuan itu dinafkahi, boleh pelit. Warisan 1,5 miliar, laki-laki dapat 1 miliar, perempuan 1,5 miliar, simpan. Beli emas simpan, pelit. Laki-laki yang 1 miliar wajib memberi nafkah anak istri. Saudara perempuan yang sudah menikah atau sudah
yang belum menikah atau sudah janda, anak yatim dari saudara laki-lakinya yang meninggal, ibu kandung kalau masih hidup ibu kandungnya, yang meninggal kan ayahnya, kakek neneknya. Kalau ada anak yatim sekitar rumahnya, anak yatim dari saudara yang meninggal, saking banyaknya kewajiban nafkah, maka laki-laki dapat 2 bagian. Kalau anak perempuan dapat setengah miliar, anak laki 1 miliar. Pas nikah, si perempuan sudah dapat setengah miliar, dikasih mas kawin oleh calon suaminya. Berapa nilainya? Setengah miliar. Jangan 1 miliar dia. Dinafkahin pula. Nah, selain mas kawin ada bawa ini emas 3 kilo. Yang laki-laki nikah dia, tadinya 1 miliar. Kemudian biaya pernikahan semua habis setengah miliar, tinggal setengah miliar, dan dia wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi saudara perempuannya, wajib menafkahi ibu kandungnya, anak yatim dari saudara kandungnya yang meninggal. Karena banyaknya kewajiban itulah maka laki-laki dapat 2. Karena itu jangan bagi rata. Rugilah bagi rata. Ya, perempuan yang rugi. Kenapa? Setelah bagi rata dia tidak dinafkahi, dia hidupin diri sendiri. Laki-laki karena dapat rata dia nggak mau lah nafkahin. Nah, itu jangan dirubah. Tetap laki-laki 2, perempuan 1. Setelah dibagi, lalu yang laki-laki mau berbagi lagi dari hartanya, silahkan. Dibaginya ke saudara perempuannya, setelah ditotal, oh ternyata rata, nggak apa-apa. Yang penting ikuti dulu aturan Allah. Ya, jelas? Oke, cukup ya? Baik. Kalau ibu ada yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin yang mau bertanya lagi mau ibu sekalian. Oh ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit berbeda dengan ahli waris terkait harta waris. Ada nggak sih kriteria untuk harta waris yang harus dibagikan? Satu itu, kedua, misalkan properti itu 1 bidang tanah dibagikan ke ahli waris, itu apakah harus dijual dulu? Karena bisa jadi 1 bidang tanah itu posisi mana itu berbeda-beda secara nilai jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu harga sama ya, karena semua dulu tinggal di hutan jadi desa. Sekarang pinggir jalan lebih mahal. Saya rumah menjorok ke dalam dia, yang paling pinggir itu yang paling mahal. Jadi begini, jangan dulu berpikir bagi waris itu jual. Ingat, harta itu peninggalan almarhum. Kalau dia berfaedah, bermanfaat, maka pahalanya mengalir ke almarhum, amal jariah. Kalau warisan jadi produksi dosa, dosanya mengalir ke almarhum. Kalau harta itu produktif di pinggir jalan, misalnya ruko 7 pintu. Nah, di pinggir jalan, ruko 7 pintu, pintunya doang. Jangan dijual, nggak usah dijual. Misalnya nilainya berapa? 10 miliar, karena 1 pintu 1,5 miliar misalnya. Kalau 7 lebih ya? Apakah 10 miliar dah pokoknya gitu. Di pinggir jalan, atau pom bensin, atau apa, jangan dijual. Langsung terbagi saja. Meninggal ayahnya dari harta suami, dipisah dulu mana harta istri, mana harta suami. Dari pom bensin itu waktu modal awal suami kontribusinya 60%, istri juga kasih modal jual kalung, jual emas 40%. Maka potong dulu istri 40%. Sisa 60% itulah yang dibagi waris. Dari 60% istri masih mendapat 1/8. Sisanya 7/8 dari 60% berbagi anak laki-laki 2, perempuan 1. Langsung dicatatkan. Maka itu langsung menjadi saham. Dicatat, ditulis, notariskan. Nanti dari hasil pom bensin potong pajak, potong gaji karyawan, potong semua, lalu sisa untungnya dikalkulasikan, dibagilah untung sesuai saham masing-masing.
Yang istri tadi 40% dapat duluan, dari 60% tambah lagi untung 1/8. Anak-anak 7/8, anak laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dalam nafkah, anak laki-laki yang menanggung nafkah ibunya, menanggung nafkah adik perempuannya. Jadi jangan dijual, diam-diam aja jadi saham keluarga, perusahaan keluarga. Tiap bulan bagi hasil, dapat gaji. Apa? Kapan? Tutup bukunya. Per semester. Tiap 6 bulan dapat, tiap setahun dapat. Itu sudah terbagi waris namanya. Dan dicatatkan. Kemudian hasil kesepakatan notaris dilaminating, difotokopi, bagiin ke anak-anak masing-masing. Sehingga nanti kalau dia meninggal, anak tahu, oh ini harta ibu saya di sini. Dia bisa melanjutkan. Jangan dijual kalau harta produktif. Jadi baginya udah langsung bagi, udah titik, udah. Langsung jadi, sejak saat itu jadi mulai akad bisnis kerjasama. Maka untungnya dibagi sesuai dengan sahamnya. Apa kek, apa ruko, apa-apa. Jadi jangan pikiran bagi waris jual. Rugi banget tuh. Kalau misalnya ada perselisihan, ada yang mau jual, ada yang tidak mau jual. Maka yang tidak mau jual, konsekuensinya membelinya. Kenapa nggak mau jual? Nggak mau bagi waris. Jadi bagi waris secepatnya. Anaknya 5. Yang dibagi itu rumah pinggir jalan. Nah sekarang yang lain butuh semua. Ada yang satu nggak mau, nggak usah jual. Tanggung jawab. Berapa rumah itu? Pinggir jalan. Berapa semeter? 7 juta. Berapa luasnya? 500 meter. 7 kali 5 berapa? 3,5 miliar. Dari 3,5 miliar, berapa bagian-bagian? Suami, istri 1/8, anak lagi 2 bagian dari 7/8, anak perempuan 1 bagian dari 7/8. Nah nanti di antara anak-anak yang itu ditawarkan. Ini harga semeter 7 juta, kali ini 3,5 miliar. Tapi kamu ditawarkan, siapa yang mau beli? Salah seorang dari penerima waris itu yang beli. Jadi harta nggak keluar. Kalau terpaksa jual begitu, terpaksa jual ya. Kalau harta tidak produktif, terpaksa jual, ya udah ditawarkan kepada keluarga yang menerima waris. Nanti dia bayar harganya, dikurangi jatah dia. Jangan jual keluar. Kalau terpaksa jual keluar, maka jualah ke DKM masjid atau ke pondok pesantren atau ke rumah tahfiz. Walaupun akadnya jual beli, lalu tanah itu jadi masjid, jadi pesantren, maka almarhum almarhumah mengalir amal jariahnya. Anak-anak dapat duit, orang tua dapat pahala dikubur. Kalau terpaksa jual, tidak ada masjid yang beli, tidak ada pesantren, kepada muslim, jual kepada muslim. Apalagi dia niat, untuk apa niatnya? Untuk bikin rumah tahfiz atau pesantren, atau dia niat untuk bisnis juga nggak apa-apa. Nah, bermasalah kalau dijual ke kafir, Cina, jual ke Cina. Lalu tanah itu dia bikin pabrik minuman keras, almarhum dapat dosa jariah di kuburan. Jadi gereja, jadi tempat ibadah agama lain. Ibu bapak yang di alam barzah menderita. Tanah itu aset kepada non muslim, jangan jual, kita yang beli. Kalau kita jual, gara-gara kita jual, kampung kita tidak ada non muslimnya, gara-gara kita jual, akhirnya ada keluarga non muslim, populasinya akhirnya muslimnya kalah. Banyakkan non muslim, kita dosa besar. Karena dari dulu yang namanya tanah diperebutkan dengan darah para syuhada dengan non muslim. Termasuk zaman Umar bin Khattab Palestina itu ya, direbut dengan darah para syuhada. Kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika dikuasai Romawi, Palestina direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan darah syuhada. Kemudian periode Muhammad Al-Fatih dengan darah syuhada. Tiba-tiba dijual oleh rakyatnya. Dijualnya 100 meter, dicaplok oleh Yahudinya 1000 meter. Habis Palestina itu. Kita belajar dari Palestina. Dulu orang Palestina dermawan-dermawan, kasihan, Yahudi terusir dari Jerman, dibantai oleh Jerman, genosida, Holocaust ya kan? Tapi anehnya Yahudi balas dendamnya bukan ke Jerman,
ke Palestina. Kan miring otaknya itu. Kalau dia mau Palestina, balaslah ke Jerman. Kenapa ke Palestina? Sekarang Palestina yang dicaplok, yang dibantai. Nggak ada salahnya Palestina. Cuman gara-gara itu tadi, kasihan. Ini nggak ada tempat, diusir dari Jerman, dibantai. Yahudi nolong anjing kejepit. Ya, Yahudi itu tanah aslinya di Mesir, bukan Palestina. Dulu ketika Fir'aun berkuasa di zaman Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri, rajanya ngasih wilayah otonom di Mesir. Itulah tempatnya, jadilah Bani Israel berkembang situ. Kenapa sekarang mencaplok Palestina? Ngakunya Palestina ini tanah yang diberikan Tuhan pada Yahudi. Bukan. Itu yang diberikan tuh Pak, yang daerah otonom di Mesir, itu asli tanah Yahudi, bukan Palestina. Nah, sekarang dia bantai-bantai orang Palestina. Apa katanya? Tanah Palestina itu milik Yahudi yang diberikan Tuhan. Enggak. Yang bagian dia itu waktu Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri, raja ngasih tanah otonom di Mesir. Fir'aunnya baik waktu itu. Oleh Nabi Yusuf dipanggil semua, ayahnya, ibunya, kemudian 10 saudaranya, semua termasuk Benyamin, tinggal itu berkembang biak, jadilah Bani Israel. Di tanah itu Fir'aunnya baik, tapi Fir'aunnya mati, diganti, dikudeta oleh suku lain. Jadi yang baik itu suku Heksos. Fir'aunnya dikudeta oleh suku Akbar. Mulai suku Akbar itulah ya penjajah, dibantainya Bani Israel, keturunan Nabi Yusuf. Itulah yang jahat itu dari mulai Fir'aun itu. Fir'aun yang suku Akbar. Yang suku Heksos itu sudah kalah, dikudeta. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, nama gelar raja. Jadi di zaman Nabi Yusuf baik tuh. Nabi Yusuf dibeli di pasar budak, malah diangkat jadi Menteri Keuangan, Menteri Menko Industri, Menko sampai Perdana Menteri oleh Fir'aun baik. Tapi mati dia, gantinya itu jahat-jahat semua. Sampai Fir'aun zaman Musa, Ramses, Amonhatep, apa ada nama itu banyak kali ya. Itu semua jahat-jahat sampai ngaku Tuhan. Jadi awalnya Fir'aun itu ada yang baik, satu orang itulah. Ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Nah, jadi pelajaran dari Palestina, ibu-ibu kalau terpaksa juallah kepada DKM. Apalagi tanggal menjual tanggal masjid, jangan cari mau nggak masjid beli. Ya kalau ibu jualnya 1.000 meter, jangan 1.000 meter, jualnya 1.700 meter, 300 meternya wakaf, kan masjid yang beli. Kalau enggak rumah tahfiz, kalau enggak pesantren. Nanti jadi Al-Quran, orang sholat dibaca, itu pahalanya mengalir terus. Ya, tapi kalau dibeli oleh Cina jadi pabrik bir, dosanya ngalir terus. Hati-hati ya dalam hal aset berbeda. Kalau yang harta bergerak berpindah boleh, jual HP, jual gelas, jual meja non muslim nggak apa-apa. Tapi harta tak bergerak, aset kita yang beli, bukan kita yang jual. Nah itu terpaksa yang alternatif terakhir. Tapi yang pertama jangan jual, jadikan usaha keluarga sesuai dengan jatah warisnya, sebegitulah sahamnya, seperti itulah pembagian bagi hasilnya. Setelah dipotong-potong, potong pajak, potong gaji karyawan, potong pengeluaran lain-lain, saldonya dibagi sebagai saham waris. Kalau ada ahli waris yang tidak mau bergabung dalam persahaman, maka ditawarkan kepada ahli waris yang lain. Ini bagian dia 2 bagian dari 7/8, nilainya sekian. Setelah dikalkulasikan dengan harga tanah, siapa yang mau dilelang kepada ahli waris yang lain yang mau beli. Maka nanti yang beli itu sahamnya bertambah, yang sudah dibeli sahamnya 0. Jangan minta-minta lagi kalau bagi hasil. Jadi kalau mau jual, juallah kepada ahli waris itu sendiri, jangan orang luar. Sehingga tanah nenek moyang kita masih ke kita juga. Ya, sekarang tanah kita udah dibeli oleh pendatang semua, masih lumayan kalau pribumi. Tapi kalau udah mata cipit gimana? Ya kan? Baik, demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.